Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Vita Ambarwati dengan nomor induk mahasiswa 858160581. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi S1 PGSD UPBJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh berbagai macam konsentrasi larutan deterjen terhadap perkecan bahan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai macam konsentrasi larutan deterjen terhadap proses perkecan bahan dalam kurun waktu pengamatan selama 2 kali 24 jam. Pada praktikum kali ini terdapat berbagai alat dan bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama tentu saja berbagai macam konsentrasi larutan deterjen dimulai dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, dan 1 larutan kontrol. Selanjutnya, kita membutuhkan yaitu gelas kosong sesuai dengan konsentrasi macam-macam larutan untuk nanti kita mengambil tindakan proses perkecan bahan. Selanjutnya ada aluminium foil, ada sendok, kapas, ada box hitam, dan telah saya siapkan kacang hijau sesuai dengan konsentrasi larutan deterjen. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan biji kacang hijau. Nah, biji kacang hijau ini sudah saya kelompokkan berdasarkan konsentrasi larutan deterjen. Sekarang kita masukkan biji kacang hijau ini sesuai dengan konsentrasinya. Setelah kita masukkan semua biji kacang hijau sesuai dengan konsentrasi larutan deterjen, kita lihat jika masih ada biji kacang hijau yang mengapung, maka kita wajib mengambil biji kacang hijau tersebut. Jika sudah dipastikan tidak ada biji kacang hijau yang mengapung, kita harus merendam biji kacang hijau ini selama 5 menit sesuai dengan konsentrasi larutan. Kita mulai. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan gelas yang akan kita gunakan nanti untuk proses perkecan bahan. Nah, gelas yang kosong tadi kita isi dengan kapas. Baik, setelah 5 menit, langkah berikutnya kita ambil biji kacang hijau dengan konsentrasi 100% dan kita masukkan ke dalam kapas dengan konsentrasi 100%. Selanjutnya, masukkan biji kacang hijau ke dalam larutan dengan konsentrasi 50%. Berikutnya, yaitu larutan deterjen dengan konsentrasi 25%. Masukkan biji kacang hijau ke dalam larutan dengan konsentrasi 12,50%. Berikutnya yaitu larutan dengan konsentrasi 6,25%. Selanjutnya, masukkan biji kacang hijau ke dalam larutan dengan konsentrasi 3,10%. Dan yang terakhir yaitu
Masukkan biji kacang hijau ke dalam larutan kontrol. Baiklah, setelah seluruh biji kacang hijau berhasil, kita pindahkan ke dalam gelas berisikan kapas. Selanjutnya, kita basahi sedikit kapas dengan larutan sesuai dengan konsentrasinya. Hal ini bertujuan agar gelas yang berisikan kapas dan kacang hijau ini agar lembab. Jika sudah kita basahi semua gelas ini, langkah selanjutnya yaitu kita harus memastikan bahwa gelas-gelas tersebut tidak akan terkena cahaya. Dengan cara kita akan menutup atau membungkus gelas tersebut menggunakan aluminium foil. Untuk lebih memastikan gelas-gelas ini tidak terkena cahaya, kita akan menyimpannya di dalam box berwarna hitam. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengamatan secara berkala dan rutin dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Dapat kita lihat pada video tersebut, pada video atas menunjukkan hari pertama kecambah tumbuh, dan pada video yang paling bawah menunjukkan hari kedua kecambah tumbuh. Tabel tersebut menunjukkan laju pertumbuhan kecambah pada hari pertama dan kedua berdasarkan berbagai konsentrasi deterjen. Terlihat jelas bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin rendah pertumbuhan kecambah. Pada konsentrasi 100% hingga 6,25%, pertumbuhan hampir tidak terjadi. Namun, pada konsentrasi rendah yaitu 3,10% dan terutama pada kontrol tanpa deterjen, pertumbuhan kecambah meningkat signifikan. Dan pada hari kedua seluruh kelompok mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan hari pertama, yang menandakan bahwa kecambah masih mampu tumbuh meskipun terpapar deterjen. Namun, dampak negatif deterjen terlihat sangat nyata, karena pertumbuhan kecambah semakin lambat.